Halo guys, ketemu lagi di channel Aride Satu Motor. Pada pagi hari ini saya mau ngecek kelistrikannya motornya Mas Puji. Ini akinya udah agak soak ya, di klakson cuma krikik gitu. Ngisi sih ngisi, cuman habis itu beberapa kali klakson ngedrop lagi gitu. Kita akan cek yang rusak apanya, apakah akinya atau kiproknya atau spoolnya. Kita cek satu-satu. Oke teman-teman, lanjut ya, kita akan buka dulu. Nah, ini kita cabut dulu ya, kita akan cek tegangan akinya berapa. Ini yang putih hitam ini dia arus positif dari kiprok ya. Kita cabut. Nih, kabel ini yang terhubung ke sikring ya. Dari sikring terhubung ke positif aki. Ini nih, kabel yang putih hitam. Oke, kita cabut dulu. Nah, oke. Selanjutnya kita cabut warna hitam kuning ya. Hitam kuning ini adalah ground atau negatif dari kiprok atau ya kiprok apa spool ya? Spool sih sebenarnya. Dari body lah intinya mah. Dari ground. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita cek tegangannya ya. Kita pakai apometer. Oke guys, yang merah kita masukin ke kabel putih ini, terus negatifnya ke sini. Oke, kita cek ini untuk tegangan akinya. Tuh, dia nggak stabil ya. Naik turun 12,0,0,0,0. Oh, dari akinya tuh 11, 12. perak atau malah temorosot selangsi. Oke. Itu gak 11. Dan selanjutnya kita akan cek inputannya ya. Inputannya yaitu kabel ininya. Kita cek inputannya berapa. Nanti kebalik ini. Yang hitam ke sini. Yang hitam pacarku yang berharga. kecil banget ya guys. Kecil banget guys, ini dari kiproknya. Nah oke teman-teman, ini saya pinjam punya motor Mas Ipan. Ini kita cek untuk membandingkan apakah sama tegangannya dari kiprok ke akinya. Nah ini punya Mas Ipan ini sekitar 7 volt ya. Sedangkan punya Mas Puji tadi cuma 3 volt, tapi itu wajar ya. Soalnya kalau Ninja 2 tak itu kan istilahnya strumnya itu kebagi ke sensor
oli samping ya. Alhasil arusnya pun kebagi dua, jadi inputan ke akinya kecil. Berbeda dengan Jupiter MX yang cuma sensornya sensor netral doang sama lampu indikator doang ya. Jadi ya masih wajar sih, tapi kalau punya masipan ini 4 tak model kayak gini, dia minimal 10 volt ya untuk ke akinya. Kalau di bawah 6 volt dia cuma bisa hidup doang, nggak bisa start di starter pasti nggak kuat. Coba lagi ini sambil dicolokin ke aki ya. Ini artinya bertambah nggak ini voltasenya? Oke, ini 12 ya, 12 volt. Kalau naik berarti emang akinya yang ini. Oh, berarti emang akinya Mas Puji. Akinya emang udah nggak bisa nampung lama. Oh. Nah itu. Iya. Oke guys, ini akinya naik tuh hampir 15 ya. Berarti ini fix akinya sih. Jadi gini guys, kalau misalkan akinya masih bagus, dia di klakson 5 kali secara durasi yang panjang itu nggak akan drop ya. Tapi ini 3 kali klakson langsung klaksonnya itu ngerebek krek gitu. Nggak ting gitu kan. Nah itu disebabkan karena aki yang nggak kuat lama nyimpan listriknya. Jadi hanya lewat doang lah, nggak kuat nampung banyak. Jadi nggak ada cadangan. Biasanya elemennya udah kena ya, elemen akinya udah kena atau oke lah, kita langsung ganti akinya ya. Sekalian nanti ini Mas Puji mau ganti bearing roda depan belakang sama bearing neckgear. Oke. Kampas rem. Oh iya, kan sama kampas rem juga. Jadi gitu cara ngeceknya ya guys. Kalau misalkan dicek inputan listriknya ke aki, terus dipasangin akinya, terus dia naik terus, berarti itu memang normal. Kadang ada arus dari spool itu yang dicek kecil, tapi pas dimasukin ke aki dia si akinya itu nambah terus. Berarti yang kecilnya itu cuma lambat doang. Tadi punya masipan sekitar 6 volt ya, inputan dari dari kiproknya 6 volt, berarti punya masipan lebih cepat isinya, sedangkan Mas Puji cuma 2 volt sekian ya, output dari dari kiproknya. Output dari kiprok masuk ke input ke aki ya, jadi dia lebih lambat begitu. Udah gemeng udah. Kenapa budak ji mana ji? Kita proses. Kita mencari jaya. Anjing di danau oge. Wanji. Bener Bang. Lihat guys, udah ini ya, udah jamuran tuh. Wah. Kepriben iki. Kumaha dan kepriben iki. Priben iki. Waduh, jamuran begini. Guys, kita bersihkan dulu tuh. Ini banyak sekali karang. Mau lihat guys di sini. Nanti kita akan bersihkan dulu ya. Nanti kita akan ganti sama yang baru, oke?
Oke teman-teman, ini kita cek dari arus dari spoolnya ya. Ini kabel dari spool nih. Ini dari spool. Kita colok kabel hitam kuning sama kabel kuning ya. Ini kabel kuning, ini kabel lampu. Ini sekitar 8 volt AC ya. Ini 8 volt AC. Tuh 8,5, 8. Nah, kita cek untuk inputan apinya nih. Untuk yang maksudnya yang ke kiprok. Nah. Tuh, dia cuma 9 sampai 10 volt ya. Ini jelas-jelas kekecilan ya bro. Ini dari spoolnya aja kecil, apalagi nanti ketika dikonvert ke DC ya, ini jelas akan lebih kecil. Ini harusnya sekitar 20 volt ya. Ini minimal 20 volt AC ya, harusnya 20 volt AC tuh. Ini cuma 9, volt AC tuh. Nah, ini bekas akinya nih. Ini tadi di sini ngumpul kayak batu karang gitu ya, kayak kerak gitu berjamur. Nah, itu tandanya inputan dari kiproknya ini kecil. Karena dari kiproknya kecil, maka dari spoolnya kita cek, ternyata dari spoolnya juga kecil juga. Nah, ini di sebagian tempat bengkel itu yang sering diponis itu kiprok ya. Padahal kalau dicek dari inputan dari spoolnya tadi kecil, terlalu kecil ya. Kita matiin dulu. Jadi gitu guys, jangan bentar-bentar kiprok kena. jangan ambil keputusan dulu sebelum dicek ya. Itu. Jadi Mas Puji, ini yang menyebabkan akinya tekor ini, inputan dari spoolnya kecil. Jadi sekitar cuma 10 volt. Alhasil kalau dikonvert nanti ke DC, dikonvert oleh kiprok, itu malah setengahnya. Jadi kalau misalkan inputannya dari spool itu 10, berarti nanti output DC-nya jadi cuma sekitar 5 volt. Begitu. Makanya tadi ketahuan ya, pas dicek inputan dari kiprok, input itu sekitar 2 volt. Berarti yang 3 volt lebihnya itu ke CDI, karena CDI nggak butuh voltase listrik terlalu banyak ya. Itu 3-4 volt itu CDI masih bisa berfungsi dengan baik ya. Yang menyebabkan akinya ini tekor ini karena input ke akinya kurang ya. Jadinya si gel di dalam ini jadi mengeras ya, enggak kesetrum, enggak kesetrum gede gitu. Jadinya ya gini, muncul kerak di luar aja berkerak, apalagi di dalam gitu. Mantap. Oke Mas Puji, ini paling kalau enggak ini ganti spool kalau mau akinya awet. Kalau cuma jalan harian sih aman sih, cuma nanti yang gampang ganti itu aki gampang ini lagi ngedrop lagi, gampang sewak lagi. Maksudnya kayak gampang sebutnya apa sih? Gampang tekor. Nanti boros aki ini harusnya motobat ini umurnya lebih dari 2 tahun seharusnya. Karena ini gel dimana dia lebih awet. Karena penguapannya minim. Gitu. Oke. Siap. Teman-teman, nanti kita lanjut ke bongkar bearing ya, bearing roda. Oke. Untuk penjelasan kelistrikan sudah. Oke teman-teman, selanjutnya kita lanjut untuk pemasangan bearing ya. Untuk bearing roda belakang ini mau sekalian ganti net gearnya. Dan perlu teman-teman ketahui, untuk bearing roda dia ada untuk bearing roda belakang dia berbeda ukuran antara kanan dan kirinya ya. Ini untuk yang sebelah kanan, ini kodenya ini 920451322. Sedangkan untuk yang sebelah kanannya, sebelah kirinya, ini kodenya 6202 ya, dari NSK. Nah,
jenisnya pun berbeda ya. Selain nomornya, jenisnya pun berbeda. Ini model bearing yang ada sealnya sebelah ya, hanya satu sisi saja ya, sedangkan yang sebelahnya enggak. Nah kalau yang sebelah kanannya, sebelah kirinya, bearing sebelah kirinya ini model full seal, tapi sealnya seal plastik ya, seal plastik nilon kayak gini. Nah untuk pemasangan bearing yang model seal besi sebelah gini, usahakan yang terbuka ini menghadap keluar ya. Jadi pemasangannya begini guys, ini sisi luar, ini sisi dalam ya. Nah masangnya begini, nah gini biar aman. Jangan dibalik kayak gini. Kalau dibalik kayak gini, nanti suatu saat bearingnya pecah, nanti si bearingnya bisa masuk ke dalam ini, ke dalam sini. Kalau masuk ke dalam sini, kegilas sama bos tengahnya, nanti pelek yang rusak, nanti peleknya gawal. Walaupun dipres gak bakalan center, soalnya di sini ke ini ya, gerus bisa di dalam ini pecah, bisa. Jadi usahakan posisinya kayak gini ya, yang sisi terbuka menghadap keluar gitu, yang sisi tertutup menghadap ke dalam, kayak gini ya harusnya ya. Ini usahakan. Nah terus bagaimana dengan yang model double seal kayak gini? Nah untuk double seal kayak gini nggak apa-apa teman-teman, dibalik ini boleh, balik ini boleh, tapi dengan satu catatan, teman-teman lumasi dulu dalamannya ini dengan fat. Caranya gampang. Nah ini sediakan obeng minus kecil kayak gini, kita cokel dari sini. Nah ini cokel, nah itu keluar. Nah dalamannya ini teman-teman lumasi dengan fat yang high temp, maksudnya, atau yang inilah dikasih fat tambahan. Soalnya kalau fat bawaannya ini model fat minyak rambut ya, jadi ini kegesek atau kepanasin dikit ini gampang lumer ya, nantinya gampang kering gitu. Kalau gampang kering ya gampang aus ntar. Oke, ini saya udah dibuka kayak gini, kita kasih fat. Oke guys, ini dia fatnya. Fat. Saya pakai fat high temp ya. Oke, kalau udah kayak gini, kita tutup lagi dengan sealnya. Set. Mantap. Kita masukkan guys. Kita pakai dulu buat nempel. Baru kita gunakan. Kalau dipukulnya udah keras berarti dia udah pas. Sekarang yang sebelahnya ya, ini yang ada sealnya yang bagian dalam. Oke, kita kasih fat dulu. Oh iya, jangan lupa ininya nih, bosnya jangan lupa dipasang ya. Nabgir. Kasih fat kayak gini guys. Ini cek kamera, ngepas deh. Pas. Ash, umeng. Dulu itu. Ini nyangkut.
Tinggian. Apa-apa beda dikit. Ini nggak masuk lah. Guys, masukkan sealnya, shut. Udah. Selanjutnya kita pasang nutgear. Nah, ini bearing nutgearnya model ini ya, model tanpa seal, model tanpa ring. Wah, ini mesti eman-eman nih. Masukin saja ya. Set. Dalamnya sini, pasang sini. Udah beres, tinggal pasang. Dibabat pakai bor porting. Masukkan nutgearnya. Jangan lupa bosnya terpasang ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya untuk pemasangan bearing peleknya. Mau pelek depan atau belakang, bearingnya udah saya pasangin. Udah saya ganti. Videonya nggak saya rekam soalnya nggak terlalu ini sih, nggak perlu lah, soalnya di video-video saya sebelumnya juga ada ya kalau video buka pemasangan bearing roda. Mantap. Oke guys, ini dia penampakannya ya. Ini spool lamanya. Tuh, kayak gini. Oke ya guys, ini udah dicopot spoolnya. Kita gunakan kunci L untuk mencopotnya. Aduh, pas. Tuh guys, lihat. Belum pernah dibongkar motornya tuh. Belum pernah dibelah mesin. Mantap. Nah ini guys, ini kondisinya ya. Tapi ini masih oke sih. Oh ini karatan tuh. Ini karatan. Ini karat-karat ini salah satu yang bisa menghambat atau mengurangi strum. Nah, oke kita lihat yang barunya. Spool baru. Agak beda ya. Spool baru. Masih mantep. Oke, kita pasang lah, langsung pasang. Nanti kita akan cek
Ini output spoolnya berapa, kita bandingkan sama yang tadi. Tadi berapa? Tadi cuma 9 volt. Ya, kurang presisinya. Ada berat. Di basakar masang mula tadi, basang miti masang ke keras, keras. Keras. Oh, masang pelek. Ini bahasa anyar masang. Ini satu, ini dua. Oh, nggak ada. Nah, ada, ntar kurang presisi. Up. Oke teman-teman semua, untuk pemasangan bearing dan kaki barunya udah terpasang. Tadi untuk ngecek kelistrikan tadi sempat nyoba spool baru, cuman tetap aja sama. Berarti penyakitnya bukan di spool. Tadi voltasenya tetap aja sekitar 3 ya, 3 sampai 4 volt. Jadi nggak ada perubahan apapun. Ya udah, kita balikin lagi spoolnya pakai bawaan ya. Ini saya baru nemuin kayak gini ya, soalnya di Satria FPL maupun di motor-motor lain itu output dari kiprok itu di atas 10 ya, di atas 10 volt. Tapi ini cuman 3 sampai 4 volt gitu. Anehnya itu. Tapi ketika dicolokin, kalau dicolokin ke aki, dia langsung naik tuh. Dicolokin langsung ke aki, si scanner voltasenya dia ini langsung 15 volt ya. Ini sampai 15 volt. Ini mungkin Ninja ini kayak gini ya, mungkin ya. Begitu. Jadi masih dicolok aki dulu baru ketahuan intinya voltasenya berapa. Dan ini untuk klakson sekarang udah jernih lagi. Ternyata itu soket klaksonnya yang longgar ya, makanya dia bergetar kayak klaksonnya wrecking, kayak lemah. Nah sekarang udah nyaring lagi klakson guys. Tuh, udah mantap ya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Semoga jadi referensi buat teman-teman semua. Untuk Ninja 2 tak mungkin voltasenya segitu ya, untuk output dari kiproknya segitu. Tadi juga udah nyoba kiprok ya, ganti kiprok pakai kiproknya bekas Satria FPL saya, itu kan masih bagus, masih aja sama. Jadi emang segini mungkin ya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.